Menjual pakaian hingga barang-barang yang masih layak digunakan kini tengah jadi tren di kalangan selebriti tanah air. Selain menjual, mereka juga berharap barang-barang dan pakaian yang ada di rumah tak menumpuk. Itulah yang dilakukan aktris cantik Rianti Cartwright. Tak hanya sendiri, Rianti juga mengajak para sahabatnya untuk ikut garage sale. Hai, halo pemirsa, apa kabar? Jadi aku Rianti, setiap beberapa bulan sekali aku sama teman-teman selalu mengadakan yang namanya garage sale. Jadi ini sekalian beberes rumah, terus ya seru-seruan aja sih. Ada temen aku yang kayak jualan oyster, kita bikin kayak bazar kecil-kecilan aja. Ini sebetulnya belum buka, jadi aku juga baru datang dari lokasi. Harusnya tuh bukanya tuh jam 10.30, tapi ternyata banyak just tipper sudah pada datang. Dari jam 9 katanya, aku juga baru sampai banget nih. Tapi seru sih, kayak tiap kali kita bikin garage sale sih thank God selalu rame. Jadi ya seneng sekalian. Aku kan baru pindahan lagi kan, jadi beberes barang-barang lama juga. Garage sale buka pukul 10.30, namun pukul 9 pagi para pembeli sudah membludak. Alhasil, Rianti pun sedikit kewalahan lantaran barang-barang pre-love-nya belum sempat ia beri label harga. Meski demikian, ia tampak bahagia melihat antusiasme para pembeli yang memenuhi perkarangan rumahnya. Iya, jadi sekarang aku lagi sedikit kewalahan karena belum sempat kayak taruh-taruh label harga. Soalnya ini kan udah kayak setahun di storage, jadi belum sempat aku pilih. Aku kira di sini tuh bakal ada waktu, ternyata udah lumayan banyak orang, jadi nggak ada waktu, ya udah deh. Basically ini sebetulnya kebanyakan tuh barang-barang Kara Rose yang sekarang udah kekecilan, sepatu-sepatu dia tuh yang gemes kayak gini udah kekecilan sama mainan-mainan dia. Dan aku juga pengen minimize sih mainan di rumah udah makin banyak, jadi pengen kayak rumah tuh lebih bersih, lebih clear aja. Tapi seru sih, seru banget sih. Ya, hampir seluruh barang yang ia jual milik putri cantiknya, Kara Rose. Barang-barang yang Rianti jual pun terbilang cukup murah, jauh dari harga saat ia beli dulu. Dari harga 5.000 hingga ratusan ribu rupiah. Jikapun ada yang harganya mahal, maka dipastikan itu bukan dia yang memberi label, melainkan sang suami. Tak hanya itu, Rianti juga mengajak tim Gospot untuk memperlihatkan beberapa barang dagangan milik sahabatnya. Ini nih aku udah mau habis. Makasih ya Aunty Lega, ini tante aku, mama. Semua it's a family affair di sini. Udah mau habis ini kayak barang-barang Kara Rose. Sebetulnya kebanyakan tuh udah ada online, jadi tinggal di pick up tuh. Ini kan kayak carriernya Kara Rose, cuman dia sekarang udah nggak muat. Jadi ya udah ya daripada di rumah numpuk, mendingan aku taruh di garage sale. Banyak sih kayak infant pillow, kadang tuh ada yang kayak barangnya ada double, jadi ya udah aku bawa ke garage sale aja. Ya, jadi selain booth aku, ini teman-teman aku nih yang jualan. Tapi kalau aku kan boothnya biasanya tuh harganya miring banget nih. Teman-teman aku jualnya mahal-mahal. Jadinya uang yang aku dapatkan di booth aku jadi habis. Kenapa? Karena aku pasti belanja di sini. Tapi seru banget nih teman aku Grace. Dia jualan sepatunya masih bagus, brandnya juga brand yang bagus. Ini kan banyak baju-baju gemes. Sebetulnya aku belum lihat nih. Masalahnya ini bisa bikin aku mau belanja. Ini so cute. Tapi harganya kalau ini 300.000. Kan kalau aku kan jualnya 50, 100 gitu ya. Kalau Grace jualnya 300.000. Ini sebetulnya yang aku suka banget. Super cute Kate Spade. Sebenarnya aku nggak promoin juga ini ya, soalnya kan cuma sehari. Jadi no point, tapi it's okay. Nah, kalau kata suamiku tuh terlalu murah. Jadi kalau di sini harganya mahal tuh pasti yang kasih harga. Kalau yang murah meriah pasti aku yang kasih harga. Soalnya bingung kan. Bingung sebetulnya. Ya udahlah, pokoknya ini kan sebetulnya lebih ke garage sale, lebih sekalian ngebersihin rumah juga kan gitu kan. Jadi aku nggak terlalu matok harus profit yang banyak gitu.
Iya boneka, apalah mug, botol gitu, ada yang 5.000, 15.000. Jadi ada yang kalau barang branded agak lebih mahal juga ada. Meski Rianti mengajak Kara Rose berjualan, namun ia sama sekali tak memperlihatkan barang yang dijual lantaran khawatir mainannya akan diambil kembali oleh Kara. Justru aku nggak bolehin dia ngeliat. Soalnya kalau mainan-mainan dia yang lama, pasti kalau dia ngeliat pasti kayak, ini kan punya aku, pasti dia mainin lagi. Tapi di rumah udah kebanyakan, jadi kayak aku juga pusing ngeliatnya ya. It's okay right? Ya, ada buat dede-dede yang lain ya, biar bisa mainin, oke? Ya, dia ngantuk nih. Selain itu, Pamela Bowie, pesinetron blasteran Amerika Jawa ini pun melakukan hal yang sama dengan Rianti. Bedanya, Pamela hanya menjual baju-baju bekas yang masih layak pakai. Aku di sini bareng teman-teman yang lain kayak Mila, Michelle Joan, Kevin Julio. Kita lagi bikin pre-love, jadi barang-barang kita yang udah nggak kepake masih layak dipakai juga kita jual-jualin gitu supaya bermanfaat ya kan, daripada nangkring di rumah nggak dipakai. Ikutin terus, oke? 50 atau 100 ya, kayak 50 sampai 100 item. Tuh yang ini juga ada banyak tuh yang kayak. Itu titipan juga nggak? Titipan ini Punya manajernya. punya manajernya, karena kan anak-anak kecil kan kalau pakai kan pasti nggak pernah lama kan, jadi daripada nongkrong di rumah juga sayang nanti rusak nggak kepake, mending gitu loh. Baru pertama kali sih sebenarnya, enggak, dulu tuh aku punya account pre-love, tapi karena ini kan eventnya kan khusus kan dan beda, jadi sama bareng teman-teman yang lain juga, jadi ya kenapa enggak gitu. Karena aku juga kalau misalnya nggak sempet pre-love tuh sebenarnya suka kumpulin barang, terus aku kasih ke orang-orang, nggak usah di pre-love juga sebenarnya nggak apa-apa. Cuma ya ini buat rame-ramein suasana aja sih, karena bareng-bareng teman-teman yang lain. Ada beberapa pakaian yang menurutnya berat untuk dijual, apalagi bahannya cukup baik. Namun karena tak pernah ia gunakan lagi, maka mau tak mau ia jual. Ada historinya, cuma karena emang suka aja, bahannya enak. Jadi ini tuh sebenarnya training jacket gitu, tapi bahannya dia tuh enak. Jadi kalau misalnya nggak dipakai olahraga atau misalnya dengan cuaca di Jakarta yang kadang-kadang agak panas lembab gitu kan, itu masih adem, jadi enak banget. Kali-kali, tapi bahannya tuh masih bagus banget karena aku tuh termasuk orangnya rapihan gitu lah, rapikan. Jadi kalau sama barang tuh walaupun kayak udah bertahun-tahun masih bagus. Dulu aku beli lumayan 1, aku ingat banget 1,6, makanya agak sedih gitu kan, karena bahannya juga bagus, parasut. Tapi ini aku jual 400. Barang tersebut bisa dibilang harga pakaian yang ditawarkan Pamela cukup mahal. Namun harga tersebut masih bisa digoyang alias ditawar. Salah satunya seorang ibu yang berhasil menawar baju mewah Pamela dengan harga Rp300.000 dari harga Rp800.000. Ibu-ibu, tapi kalau nanya kenapa malu-malu? Iya, saya nahan. Sama-sama nggak enakan. Gimana tuh? Ya 300. 300 boleh. Oke. Jauh banget. Oke. Dari harga berapa sampai harga berapa kan? Dari 500 ya. Sekarang berapa nih? 300. Jauh sebelumnya, menjual pakaian bekas juga dilakukan oleh bidu wanita Ayu Ting Ting. Ayu membuka bazar murah persis di garasi mobilnya. Karena baju yang dijual terbilang cukup murah, warga dari berbagai daerah tumpah ruah di kediaman Ayu. Dari harga 200 nanti turun sampai 50.000, coba itu pada ada baju Ayu Ting Ting, gak ada yang murah, belinya aja di bermerek semua.
belanja di luar negeri tapi jual murah. Minyak itu tadi yang saya keluarin yang di box ini nih. Iya yang terakhir tuh sebenarnya maju mundur pengen dijual enggak, maksudnya dari kemarin sebenarnya jual nggak ya, masih sayang mulu, akhirnya udahlah dari ntar kan masih ada lagi ya. Hanya dalam waktu singkat, barang-barang yang dijajakan Ayu ludes terjual. Saat itu, Ayu tak menyangka jika pakaiannya ketika saat pertama kali dikenal publik laku terjual. Langsung dijual sama Ayu Ting Tingnya langsung yang penjualnya langsung turun tangan Ayu Ting Ting ibu. Silakan yang mau belanja hanya 50.000 di sini yang tadi harganya 150 sudah turun menjadi 50.000 rupiah. Saya kan Mbak kalau beli, maksudnya sering banget beli baju gitu kan, daripada nggak dipakai. Udah gitu kan, kalau di TV kan biasanya pakai sekali 2 kali udah gitu. Dan masih bagus-bagus, jarang banget nggak ada yang robek, nggak ada yang bernoda juga gitu. Jadi ya udah tadi dijualin, alhamdulillah banyak yang beli, habis ludes semua. Murah kalau tadi si pagi 20.000 sampai 50.000. Makasih ya Mak, makasih. 6 ya? Masuk TV 6. Aku masuk TV. Iya. Beli belanja dulu ya Ibu. Dapat 6,50. 50 kan tadi 20.000. Hari pagi sekarang Mak 60 60.000. Tadi masih 20.000. Mak rezekinya emang bagus. Lantas benarkah menjual barang bekas pakai yang dilakukan para salap tanah air hanya sekedar mengikuti tren? Iya, ntar hasilnya ini bukan buat kita, ntar kita bagi-bagi, kita sumbangin juga. Ya ampun, desperado banget gua kayaknya. Enggak, cuma pengen berbagi aja gitu kan, daripada barang-barang yang nggak dipakai di rumah. Apalagi misalnya kadang-kadang kan ada yang suka DM gitu, Kak, kakak nggak ada baju yang mau di pre-love gitu kan. Ya siapa tahu bermanfaat buat orang juga. Cuma kalau uangnya nanti buat apa, ya